Maaf ya nak, Mama tidak punya rumah untuk kalian berteduh. Kalian pasti sudah lapar kan? Tunggu bentar, Mama cari dulu. Mama hanya dapat ikan busuk ini. Mama nggak punya uang beli daging itu. Pencuri, pencuri. Awas kamu ya kucing nakal. Stop, jangan pukul anak-anakku. Kami memang susah, tapi kami bukan pencuri. Ayo nak, kita pergi saja dari tempat ini. Orang-orang di sini tidak punya hati. Ayo nak, kita pergi jalan-jalan ke kota. Tunggu bentar sini ya. Jangan kemana-mana ya, tetap di situ. Mama kok lama sekali? Mama ada anak kucing. Aku boleh merawatnya kan, Ma? Maafkan Mama nak, Mama tidak punya pilihan lain. Mama akan tetap mengawasi dan menjaga kalian dari jauh. Ayah, tolong aku. Buaya raksasa, aku takut. Ia mulai mendekatiku, ayah. Mulutnya sangat besar dan giginya sangat tajam. Hah, anakku ada dalam bahaya. Hei, buaya tanggus, mengapa kau ganggu anakku? Berani-beraninya ya kau? Ternyata ayah sangat menyayangiku. Ayah, maafkan aku. Gara-gara aku, ayah terluka seperti ini. Ayah, tolong cepat bangun. Jangan tinggalkan aku sendiri. Sekarang kamu harus balas dendam, nak. Kau tidak boleh membiarkan orang yang telah menindas kita. Oke, ayah, aku akan berusaha. Ini benar-benar sulit. Sekarang aku sudah siap mengalahkanmu, buaya tonggos. Sekarang kamu di mana? Cepat keluar. Ayo sini, kalahkan aku. Misi balas dendam telah selesai. Kucing manis, ayo sini. Kamu ikut nenek aja ya. Kamu harus mandi biar cantik. Sekarang kamu sudah segar dan wangi. Rambutnya dikeringkan dulu ya. Tuh kan, kamu sudah cakep. Sekarang waktunya minum susu. Nenek ke WC dulu ya. Nenek, apa yang terjadi, Neb? Nenek tidak kenapa-kenapa kan? Nenek, ayo bangun. Kumohon nenek, ayo bangun. Kenapa nenek lama sekali di dalam? Dok, apa yang terjadi sama nenek? Kumohon dok, sembuhkan nenek. Jika terjadi sesuatu pada nenek, aku juga akan ikut mati. Ya Allah, sembuhkanlah nenek. Dia segalanya bagiku ya Allah. Nenek? Nenek sudah sembuh? Terima kasih banyak ya Allah. Ini adalah kebiasaan buruk si kucing. Nafsu makannya pun sangat kuat. Hari-harinya dipenuhi dengan makanan. Kebiasaan buruknya itu tidak bisa dikendalikan. Pada suatu hari ia memandang tubuhnya itu di sebuah cermin. Ini benar-benar buruk dan ia kaget melihat hasil berat badannya. Kesedihan pun terlihat di wajah sang kucing. Suatu ketika dia pergi jalan-jalan ke kota. Ia pun diajak orang-orang di sana dan ia memutuskan untuk mengubah hidupnya secara drastis. Pertama, ia membuang makanan cepat saja untuk makanan sehat. Kemudian menemukan hasratnya di gym. Dengan siang dan malam yang dihabiskan dalam kerja keras, ia terus-menerus berusaha tanpa putus asa. Ketika kucing melangkah ke panggung kompetisi binaraga, itu memukau semua orang dengan transformasinya dan membawa tempat pertama yang layak. Perjalanan ini dari gemuk lembut untuk juara berotot menginspirasi kita untuk tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mengejar tujuan kita dan tidak peduli dengan rintangan. Dasar kucing nakal, berani-beraninya kau ya. Sekarang keluar dari rumahku. Pergi sekarang juga. Sekarang aku harus kemana? Cuman karena kesalahan kecil aku langsung dibuang. Tolong lepaskan aku. Aku nggak mau dibawa ke sini. Tempat ini sangat mengerikan. Kucing manis, ayo kemari. Bukankah kau sudah membuangku? Maaf, itu karena aku sedang emosi. Maaf ya kucing, aku pura-pura baik agar aku bisa membunuhmu. Istriku lebih menyayangimu daripada aku. Mending kamu mati aja. Akan kubalas kau.
kucing malang yang tidak punya tempat tinggal. Ia pun berusaha mencari pekerjaan dan diterima bekerja di sebuah proyek. Ia adalah seorang pekerja keras. Ia tidak punya rasa takut sedikit pun, sekalipun di gedung yang sangat tinggi. Tapi, saat bekerja ia mengingat anaknya yang kelaparan di bawah sana. Karena tidak fokus ia pun jatuh dari gedung yang sangat tinggi itu. Kejadian itu sangat cepat. Ia segera dilarikan ke rumah sakit. Ayah, dokter, apa yang terjadi dengan ayahku? Maaf, kami tidak bisa menyelamatkan ayahmu. Mau beli popcorn, tapi aku tidak punya uang. Stop, kalau nggak punya uang mending pergi dari sini. Penjual itu pelit amat. Tunggu pembalasanku. Hai ayam jago, kamu nggak usah ikut campur. Saatnya kabur. Sekarang waktunya memasak. Wah, aromanya sangat sedap. Lihat, akhirnya aku bisa makan popcorn. Ampun, maafkan aku Tuan, mohon maafkan aku. Ya Allah, aku harus kemana lagi? Tempat ini sangat sepi, tidak ada yang mau menampung aku. Hah? Kalian siapa? Pergi, jangan ganggu aku. Tolong. Semoga saja mereka tidak menemukan aku. Tolong lindungi aku ya Allah. Itu mobil apa ya? Aku mau dibawa ke mana? Aku harus cepet-cepet kabur dari sini. Ini tempat apaan ya? Astaga, mereka di sini sangat menyedihkan. Tolong lepaskan aku tidak mau. Tolong. Jangan sakiti aku mohon. Hai kucing-kucing manis, sekarang kalian aman bersamaku. Apa kamu hamil? Itu bukan anakku. Sekarang kamu bukan istriku lagi. Dan keluar dari rumahku. Sekarang aku harus kemana? Aku tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Aduh, perutku sakit. Aku sangat kelaparan. Terpaksa aku diam-diam mengambil makanan. Pedagang itu, para pedagang mengejarku. Aku dipukul lalu diusir dari sana. Aku mencari sisa makanan di tumpukan sampah. Beberapa jam kemudian, aku melahirkan. Aku pun memeluk erat anak-anakku yang kelaparan. Untung ada satu ekor ikan untuk mengganjal perut kami. Aku sudah tidak sanggup lagi dan menitipkan anak-anakku di sebuah rumah. Maafkan Mama ya nak. Untung saja anak manis itu mau merawat anak-anakku dan menyayangi mereka sepenuh hati. Tapi Mama akan selalu menjaga kalian dari luar. Tiba-tiba saja nenek kena serangan jantung dan ia terkapar di lantai. Aku pun segera nelpon ambulans. Kasihan sekali ya, nenek terbaring lemas di rumah sakit. Ya Allah, sembuhkan nenek, aku sayang sama nenek. Ya Allah, jangan ambil nenek karena nenek pernah nolongin aku dari jalanan. Ia ngerawat aku dan membawa aku ke rumahnya, mandiin aku, beri aku makanan. Aku sangat menyayangi nenek. Tolong doain nenek agar cepat sembuh ya guys. Anak ini menangis dan memeluk tiang listrik. Ternyata kucing kesayangannya hilang. Hal itu menarik perhatian semua orang. Ia sangat sedih, semoga saja kucingnya bisa ditemukan. Dia juga bertanya pada warga yang ada di sana. 1 minggu berlalu, kucingnya tidak bisa ditemukan. Dia juga bertanya pada kakek, nenek, sama teman-teman yang ada di taman. Suatu hari pada hujan yang sangat lebat, ia melihat kucingnya yang jatuh ke dalam selokan. Kucing itu mereong-reong dan menangis. Air hujan mulai memenuhi selokan itu. Si kucing mulai tenggelam guys. Rani bergegas lari ke selokan itu. Dia mencoba menggapai kucing itu tapi tidak bisa. Ia tidak putus asa dan berusaha. Akhirnya kucing itu terselamatkan. Ia bergegas lari membawa kucing itu pulang ke rumah. Inilah yang dinamakan arti cinta dan persahabatan. Bau badan Beno sangat menyengat. Teman-teman tidak mampu menahan baunya. Ia pun mulai diejek teman-temannya. Beno pun menangis. Saat di kantin pun teman-temannya semua menutup hidung. Si Doni mendorong Beno karena tidak mampu dengan baunya. Lalu mereka membuangnya ke dalam kloset. Hal itu membuat Beno semakin bau. Ia pun pergi dan menangis. Tidak ada yang ingin mau berteman dengannya. Akhirnya Beno memilih untuk pulang ke rumah. Sampai di rumah Beno tidak mandi, ia malah berbaring guys. Kejadian tadi sampai ke bawah mimpi. Esoknya Beno pergi lagi ke kampus. Ia melihat anak-anak manusia yang sedang bermain air. Teman-temannya juga ikut bermain air dengan hati yang gembira. Ia mencoba mendekati air dengan takut-takut. Ternyata si Beno ini takut dengan air guys. Tapi ia tetap berusaha
berusaha dan melawan rasa takut itu. Beno pun kelihatan segar, badannya pun mulai bersih. Teman-temannya pun sudah mulai menyukainya. Sekarang ia mempunyai banyak teman. Teriak istri anjing yang marah itu. Jangan buang waktu seharian untuk membersihkan jendela-jendela ini. Pergi dan buatkan makanan untuk 100 orang. Tapi Bu, aku tidak bisa membuat makanan sebanyak itu sendirian. Saya membutuhkan seseorang untuk membantu. Kerjakan tugas itu atau lupakan gajimu. Aku mulai membuat makanan dengan perasaan yang sangat sedih. Aku teringat kehidupanku setahun yang lalu ketika aku biasa makan makanan yang disiapkan oleh tangan ibuku. Dan ibu memperlakukanku seperti seorang putri. Tapi sekarang, aku harus bekerja siang dan malam di keluarga anjing ini sebagai pelayan. Setelah bekerja keras, aku memesan makanan untuk 100 orang. Tiba-tiba, anjing itu datang dan berkata, Hei kamu jangan memasak makanan lagi. Sekarang lokasi pestanya berubah. aku ingin berteriak pada anjing itu. Tapi Tuan, saya telah melakukan banyak kerja keras untuk makanan ini.